Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Baik, luar biasa. Aduh bang, kurang semangat kok kayak gitu bang. Gimana tuh bang yang lebih semangat Kalau bang? abang sibuk ngomong, apa kabar adik-adik? Adik-adik kayak gini gerakannya ya. Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Oh begitu ya bang ya. Gimana adik-adik di rumah? Kita coba ya adik-adik. Apa kabar adik-adik? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Masih ada yang kurang semangat bang. Iya bang. Kita coba lagi bang. Yang di rumah, jangan gak lakukan. Apa kabar adik-adik? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah bang, Apa tuh bang? kayaknya adik-adik kita belum kenal kita nih bang. Iya, mungkin ada yang nggak kenal kita ya adik-adik yang di rumah. Kita perkenalan diri dulu ya bang ya. Iya bang. Perkenalkan nama abang, Bang Anton Nainggolan. Dan abang, bang Timbul Manula. Dan pemusik kita yang di belakang ini yang cantik dan baik hati namanya Kak Fania Boru Napitupulu. Dan nanti ada Inang Pendeta Sinaga. Bang, Ya bang, minggu ada peraturannya nih bang. peraturannya Iya, apa aja Bang. tuh bang? Pertama, siapkan Alkitabnya bang. Ini ya bang ya. Ya abang mau lihat adik-adik udah Alkitabnya mana disiapkan ya? Alkitabnya. Angkat Alkitabnya kalau sudah. Sudah belum? Masih ada yang belum siapkan. Abang mau lihat lagi, angkat Alkitabnya. Ada? Sudah? Oh sudah, ada yang banyak ya bang ya. Puji Iya. Tuhan. Dan adik-adik harus fokus saat ibadah ya. Tidak boleh makan, minum, apalagi tidur bang. Oh iya, nggak boleh tuh bang. Terus jangan lupa juga harus pakaian rapi ya bang ya. Iya. Kayak kita nih bang, pakai batik ya bang ya. Walaupun kita online, kita harus tetap pakai offline bang. Iya, ibadah kayak biasanya bang ya. Iya bang. Harus pakai rapi kemeja gitu. Walaupun di rumah ya bang ya. Iya bang. Dan yang terakhir bang, kayaknya ada format nama yang belum sesuai nih bang. Iya tuh bang, kayaknya adik-adik kita ada yang lupa bang. Ya, iya mungkin bang. Kayak gimana yang bagus bang formatnya bang? Ini kalau buat laki-laki ya, kelas underscore marga, nama marga. Contohnya kayak gini adik-adik. C underscore Simon Siboro. Oke. Kalau perempuan kayak gini ya bang ya. Adik-adik yang di rumah, kelas underscore atau garis bawah, baru borunya. Contohnya, kelas 2 SD, underscore atau garis bawah, boru silaban. Pakai boru ya adik-adik ya. Jangan lupa diganti. Oke? Oke bang. Apa bang? Sebelum kita memulai bang, yang adik-adik di rumah kita mulai saat teduh. Di rumah kita memulai ibadah kita, saat teduh, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Bang, Apa bang? abang hari ini bersukaria enggak? Bersukaria dong bang. Emang bersukaria itu apa ya? Ya kita memuji nama Tuhan bang terutama. Betul, memuji Tuhan. Apalagi kita ketemu teman-teman kita nih bang, adik-adik kita semuanya ya bang Tapi ya. terutama buat Tuhan dong pastinya Iya, bang. pasti bang. Ayo adik-adik yang di rumah kita nyanyi. Mari kita bersukaria dengan bangkit berdiri. Mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia. kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukannya Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. masih kurang semangat, lebih kita nyanyiin bareng-bareng lagi.
Mari kita bersukaria, karena karena ini hari bahagia. kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah, Hati yang sedih. Yesus berkata, Bukannya Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Oke, masih bangkit berdiri adik-adik. Kita sebelum doa pembuka dan kata sambutan dari Inang Nyonya Nababan Boruman Ulang, kita nyanyikan Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, Ku bersyukur memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Shalom adik-adik sekolah minggu Horas. Kami sekolah minggu HKBP Jatiwaringin mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk semua adik-adik sekolah minggu, juga untuk mama dan papa. Semoga di tahun 2021 ini adik-adik sekolah minggu semua tambah rajin belajarnya, tambah rajin berdoa dan baca Alkitab, selalu taat mama dan papa, juga selalu sehat. Hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu dengan berdoa. Mari satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang tercinta, kami berterima kasih dan bersyukur karena pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online. Berkatilah Tuhan ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhirnya nanti. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan melayani, juga berkatilah adik-adik sekolah minggu di mana saja agar dapat mengikuti ibadah dengan baik, mendengarkan firman-Mu, juga memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga berdoa agar pandemi ini segera berlalu, sehingga kami bisa kembali berkumpul mengikuti kebaktian sekolah minggu di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami ini Tuhan, yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke. Silakan duduk adik-adik. Bang, Ya Bang. bentar lagi kita mendengarkan hukum Tuhan, Bang. Bentar lagi mau dengerin hukum Tuhan ya Bang ya. Sebelumnya kita nyanyi dulu dari Firman Firman Tuhan Tuhan ada di ada di hatiku. hatiku. Kayak gimana Bang lagunya Bang? Saya Contohin Bang. gerakan Bang, kayak gini Bang. Gimana tuh Bang? Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 gitu Bang. Oh gitu ya Bang ya. Oke adik-adik yang di rumah, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Karena kita memuji nama Tuhan. Ya. Ku
Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik kita nyanyikan dengan penuh semangat lagi. Buka Alkitab, Lalu ku baca. srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hukum Tuhan kedua dan maksudnya, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Bahasa Bataknya apa, Bang? Bahasa Bataknya seperti ini adik-adik yang di rumah. Dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu. Manang aha nadi banua gijang, dohot nadi banua tongaon, rodi nadi bagasan aek, nadi toru nitano. Lianggo tugabe disombaon manang si oloan. Maksudnya apa, Bang? Kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan datu. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Gitu ya, Bang ya. Iya, Bang. Jadi kita nggak boleh Percaya dengan benda-benda sakti, benda-benda Bang. sakti itu. Mari kita untuk meresponi doa kita ini, kita doa batik. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kenapa, Bang? Sedih, Bang. Sedih kenapa? Kemana aku berantem? Kok bisa berantem? Kenapa, Bang? Itu kemarin aku dibully, Bang. Dibully. Jangan berantem lagi ya, Bang ya. Walaupun dibully kita harus sabar ya, Bang ya. Karena aku udah sabar, Bang. Tapi temen aku selalu bully, Bang. Ya, kita cukup berdoa aja supaya dia berubah ya, Bang ya. Biar teman kita itu berubah ya, Bang ya. Kalau gitu kita nyanyi, Bang, biar kita tidak sedih lagi dengan nyanyian Tuhanku bila hatiku. Ayo adik-adik di rumah kita nyanyi. Kita sambil bangkit berdiri adik-adik. Sambil bangkit berdiri adik-adik kita mengakui dosa kita. Ya Tuhan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin.
Silakan duduk adik-adik. Ayat bulanan, Bang. Ayat bulannya apa tuh Bang? Di 1 Korintus 6 ayat 20, Bang. Nah, gitu. Akan dibacakan oleh Nyonya Nyonya Sihombing Hombing, baru Borus Tobing. Tobing. Nah, kita dengar adik-adik bersama-sama. Ayat bulan 6 kita di minggu ini diambil dari 1 Korintus 6 ayatnya ke-20 berbunyi. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, kita ulang ya bersama-sama ya Bang ya, Bang Timbul. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, berarti kita mulia ya Bang ya. Iya, tubuh kita harus dijaga, Bang, karena tubuh kita ini baik roh Allah, Bang. Betul. Istimewa lah ya Bang ya. Istimewa Tubuh. banget. Iya, kan betul. kita Tuhan tuh selalu istimewa, Bang. Betul Bang. Oke adik-adik yang di rumah, sebelum kita mengakui iman rasuli kita bernyanyi, Bang. Sada guana umuli. Ya. Sada guana umuli, siana sagoai. Kata Yesus, hidup naumuli, koari Tuhanku, orang Injil endeki, koari Yesus Obama Loha. Sekali lagi kita nyanyiin bareng-bareng sambil bangkit berdiri. Sada warna umuri, siana sagoari, goari Tuhan Yesus, hidup naumuri, goari Tuhan, orang hidup endeki, goari Pengakuan iman rasuli akan dibacakan oleh Nyonya Silalahi Boru Sagala. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. 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 Silakan duduk adik-adik yang di rumah. Pengumuman. Apa tuh Bang pengumumannya Bang? Minggu depan kita akan ibadah lewat Zoom lagi adik-adik. Betul, lewat Zoom lagi adik-adik ya, melalui link yang dibagikan di mana Bang? WhatsApp grup kelas masing-masing. Oke, yang kedua Bang, Kita harus mematuhi protokol kesehatan, Bang, yaitu 5M. apa aja tuh Bang yang pertama Bang?
memakai masker atau face shield, Bang. Kayak kita nih ya Bang ya, ini Iya. masker, ini face shield atau ya Bang ya. Menjaga jarak kayak kita nih, Bang. Jaga jarak, iya. Ketiga, Kita mencuci tangan. mencuci tangan. Keempat, Kita menjauhi kerumunan, Bang. kerumunan ya Bang ya. Dan terutama kita Terakhir. mendoakan sesama juga, Betul, Bang. Bang. Mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit ya Bang ya. Iya, Bang. Oke, yang terakhir Bang. Nanti di akhir ada sesi-sesi Foto. Abang mau lihat nih, masih ada nggak kamera-kamera yang masih tidak on? Kayaknya ada Abang nih, mau Bang. lihat dulu. Ayo adik-adik. Harus di-onin dulu Kameranya. kameranya. Abang mau lihat udah ganteng belum atau cantik nih adik-adiknya nih yang di rumah. Nah, sebentar lagi juga kan ini Ya, Wah. kakak-kakak GSM juga apa udah buka? Wah, udah kayaknya sih, Bang. udah ya Bang ya. Kita lihat dulu. Oke, kayaknya sudah ada sebagian Bang. Kita sebelum kita mendengarkan berita Firman Tuhan. firman Tuhan ya, yang dipimpin Kita oleh bernyanyi, Bang. Inang siapa Bang? Sinaga, Bang. Oh, Inang Sinaga ya. Akan kita nyanyi dulu ya adik-adik ya. Dari Kidung Kidung Jemaat 426 ayat 1. Kita Kita harus membawa berita. Tuh. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah damai dan gemerlap. Sekali lagi adik-adik kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Harus Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah damai dan gemerlap. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat tahun baru adik-adik. Tadi seperti yang dikatakan oleh Inang Nyonya Nababan Boru Manulang, ya kita masih suasana tahun baru. Masih terasa enggak sukacita tahun barunya? Ya, kita sudah tiba di tahun baru, yaitu tahun 2021. Tentu di tahun baru ini ada semangat baru, ada harapan baru, dan kita berharap tahun 2021 ini adalah tahun rahmat Tuhan, tahun yang lebih baik dari tahun yang lalu. Kita sehat-sehat semuanya. Nah, adik-adik manis, saya akan bacakan firman Tuhan untuk ibadah kita ini, tertulis pada kitab Kisah Para Rasul 18, ayat 24 sampai 28. Nah, tadi Alkitab sudah kita miliki di depan masing-masing. Buka Alkitabnya. Ayo, buka Alkitabnya
dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Sudah dapat? Baik, Inang Pendeta akan bacakan bagi kita dan ikuti dalam hati masing-masing dengan baca Alkitabnya ya. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, ada pepatah yang mengatakan seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Ya, artinya semakin seseorang itu pintar, maka ia pun semakin rendah hati. Bahkan mengatakan semakin banyak yang tidak ku ketahui. Ya, sehingga ia pun terus-menerus mau belajar. Dan biasanya sifatnya itu pun semakin rendah hati. Dan hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bertindak. Dia akan semakin berhikmat. Mau adik-adik seperti itu? Ayo, siapa yang mau? Tentu semua adik-adik kita semakin hari semakin berhikmat. Dan itu dikatakan karena kita juga mau semakin mendengarkan dengan belajar dan hati ini juga semakin rendah hati. Nah, lalu kita lihat pada nas firman Tuhan ini dijelaskan tentang Apolos. Tentang Apolos. Siapa tahu siapa itu Apolos? Ada yang tahu? Ada yang tahu Apolos? Ya. Nah, dari firman Tuhan ini kita mendengar bahwa Apolos itu seorang yang terpelajar, seorang yang terdidik. Dia beragama Yahudi. Ya, di mana ini ada Deborah. Halo. Kelas 4 SD ya. Deborah kelas 4 SD baru nababan ya. Lagi ngapain sama adik itu? Nih, kita fokus ya, dengarkan firman Tuhan ya. Tentang siapa tadi Inang Pendeta katakan? Iya,
Apolos. Ya, Apolos itu seorang terpelajar dan dia adalah beragama Yahudi dari kota Alexandria. Waktu itu kota Alexandria merupakan pusat agama Yahudi di Mesir. Alexandria ini menjadi tempat kediaman Apolos dan dikatakan Apolos itu menguasai perjanjian lama dengan baik dan ia sangat pandai mengajar. Setelah menjadi Kristen, Apolos ini ia pun dengan bersemangat mengabarkan, memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Apolos ini semakin maju dalam kepemimpinannya, semakin cemerlang. Tapi meskipun dia semakin maju dan semakin cemerlang, dia tetap rendah hati. Dia tidak sombong. Dia dengan kerendahan hatinya justru dia mau untuk tetap belajar. Jadi dia tidak merasa, aku sudah pintar, sudah cukup, nggak usah belajar lagi. Oh, dia tidak seperti itu adik-adik. Tapi Apolos tetap mau belajar. Dan dia mau mendengarkan siapapun yang berbicara. Apalagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Selalu ada kerinduan di hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan itu dijadikannya untuk menambah pengetahuannya dan untuk menambah pengalamannya. Nah, adik-adik, ketika itu ada keluarga Priscilla dan Aquila mendengar tentang Apolos ini. Dan mereka pun bersimpati, mereka pun pengen mendengar dan melihat bagaimana itu. Lalu Aquila dan Priscilla ini mengajak Apolos ke rumahnya. Nah, untuk ngapain adik-adik? Ya, untuk semakin mendengar firman Tuhan. Karena Aquila dan Priscilla ini juga sudah lumayan tahu tentang firman Tuhan. Nah, dengan senang hati, Apolos sekalipun sudah mengetahui firman Tuhan, tetapi dia tetap rindu akan firman Tuhan. Sehingga dari Aquila dan Priscilla pun, Apolos ini mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Apolos mau masih tetap belajar. Dan dari sana kita bisa mengerti bahwa Apolos tidak pilih-pilih siapa pengajarnya. Mungkin kalau kita masih memilih siapa yang mengajar, siapa yang menyampaikan firman Tuhan. Namun dari Apolos kita dapat pahami bahwa Apolos ini dengan sukacita dan bersemangat menerima pengajaran. Apolos mau diajari supaya semakin mengenal kebenaran, semakin mengetahui firman Tuhan. Dan dia pun bersedia untuk diutus pada pelayanan, yaitu seperti yang dikatakan di nas kita itu tadi, ke Akahaya, yaitu maksudnya ke Korintus. Nah, Apolos menjadi pemberita firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan di Korintus. Dan ternyata orang-orang yang ada di sekitar Akaya dan Priscilla, yaitu di Efesus itu tadi, mereka memberitahu bahwa Apolos akan datang ke Korintus dan akhirnya orang-orang Korintus juga begitu bersukacita menyambut kedatangan, menyambut kehadiran Apolos. Dan di
diperdengarkan oleh Apolos. Adik-adik yang manis-manis dan yang ganteng-ganteng. Nah, begitulah rupanya kalau orang yang meskipun pintar, tetapi mau kok tetap belajar. Dan mau dengan sukacita mendengarkan firman Tuhan. Dan ternyata Tuhan memakai Apolos untuk menjadi pemberita firman-Nya. Apolos memperkenalkan Yesus sebagai Mesias. Apolos memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat. Maka sekarang yang kita lihat, kita peroleh dari firman Tuhan ini. Mengapa Yesus memakai Apolos menjadi pemberita firman-Nya? Ya, karena Yesus itu mengenal Apolos. Dan sekarang Yesus itu juga mengenal saya. Yesus itu juga mengenalmu. Adik-adik, Yesus mengenalmu loh. Apa yang kamu lakukan sekarang ini? Ya, Tresia, ada Tresia kelas 1 ya. Yesus juga mengenalmu Tresia. Yesus juga mengenalmu Daniel. Yesus juga mengenalmu Rafael. Nah, makanya jangan main-main tuh. Apa yang kamu lakukan saat ini juga, Yesus tahu. Yesus mengenalmu. Dan karena Yesus mengenal kita semua, Matthew juga dikenal oleh Yesus. Semuanya, siapapun kita ini. Baik laki-laki, perempuan, kelas kecil, atau yang sekolah minggu sekarang, yang sedang beribadah, dikenal oleh Yesus. Nah, papa mama kita juga dikenal oleh Yesus. Nah, kalau Yesus mengenal kita, itu berarti Yesus paham akan kita. Yesus mengerti akan kita. Yesus tahu apa keperluanmu. Yesus tahu apa cita-citamu. Dan semuanya itu Yesus mempersiapkanmu untuk menjadi yang terbaik. Bahkan Yesus mau memakaimu seperti Apolos yang memberitakan firman Tuhan. Nah, Yesus yang mengenalmu adik-adik sekolah minggu. Dan Yesus mau memakaimu dari keberadaanmu saat ini, sekalipun masih kecil atau sebagai sekolah minggu, dalam setiap perbuatanmu, dalam setiap tingkah lakumu, dalam setiap yang kita lakukan, Yesus mau yang terbaik, menjadi berkat kepada orang lain, menjadi saluran berkat kepada siapa saja, baik di keluargamu, untuk papa mama, untuk adik, abang, kakak, untuk teman-teman, dan sekalian sebagai orang yang dikenal oleh Yesus, mari kita tetap mau belajar. Karena pepatah juga mengatakan, ya, dengan semakin rajin adalah pangkal pandai. Itu berarti semakin rajin kamu belajar, maka kamu juga akan semakin pintar, akan semakin pandai. Nah, dan bagaimana kerajinan itu supaya tetap kita miliki? Ya, apalagi sekarang ini adik-adik masih belajar daring ya, dari rumah. Karena masih suasana pandemi COVID-19 yang belum terlumpuhkan ini. Tetapi Tuhan Yesus juga mau kita tetap turut taat kepadanya dengan semakin menggunakan waktu ini dalam kehendak Yesus. Kalau pemerintah kita
mengaturkan dengan 4M itu tadi abang kita sudah mengatakan ya, dengan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Tambah satu lagi deh, supaya saling mendoakan. Nah, dengan ini juga kita lakukan, ini juga lah yang dapat membuat kita saluran berkat kepada orang lain, setidaknya menjaga kesehatan kita, dan sekaligus belajarlah dengan baik. Belajar dengan sungguh-sungguh dan bersemangatlah. Karena orang yang semakin pintar, ternyata orang yang semakin merendahkan hati. Dan Tuhan mempersiapkan adik-adik untuk Tuhan pakai seturut dengan kehendaknya. Kamu itu menjadi alat kemuliaan Tuhan karena Tuhan mengenalmu, karena Tuhan mau memakainya. Bersukacitalah, manfaatkanlah waktu ini di dalam kasih yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu saja, ya Bapa, karena kami rasakan kasih-Mu begitu besar yang menjagai kami, memelihara kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh sehat-sehat bersama dengan adik-adik sekolah minggu yang cantik-cantik dan yang ganteng. Terlebih-lebih firman-Mu sudah kami dengarkan, bahwa Engkau begitu mengenal keberadaan kami. Engkau mengetahui hati kami masing-masing. Apapun yang kami lakukan, itu semua terbuka di hadapan-Mu. Oleh karena itu, ajari kami Tuhan, untuk semakin hati-hati di dalam mempergunakan waktu dan kesempatan yang Engkau berikan, supaya tidak lebih banyak bermain, tetapi biarlah kami lebih banyak belajar. Terlebih adik-adik sekolah minggu ini, di dalam masa tumbuh kembangnya, yang masih sekolah, biarlah Tuhan juga menganugerahkan kerajinan bagi mereka. Karena dengan semakin rajin, mereka pun akan semakin pintar. Terlebih-lebih untuk rajin mendengarkan firman-Mu, sehingga mereka, Tuhan mampukan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Dari masa kecil anak-anak sekolah minggu-Mu ini Tuhan, mereka terisi di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga pada dewasanya nanti, pada saat besarnya nanti adik-adik sekolah minggu ini tetap menjadi pengikut-Mu. Pengikut-Mu yang selalu berbuat yang terbaik, menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkati juga keluarga adik-adik sekolah minggu ini, bersama papa mamanya, bersama opungnya, atau bersama keluarga besarnya juga. Tuhan saja yang menyertai dan yang memberkati. Sehingga semuanya juga dapat merindukan akan firman-Mu. Ketika ibadah pada hari Minggu seperti ini, adik-adik sekolah minggu ini selalu siap untuk diisi oleh firman-Mu. Berkenanlah Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu, dan berkati seluruh pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu, bersama dengan abang-abang dan kakak guru sekolah minggu, sehingga semuanya kami serahkan untuk sebagai persembahan kami, menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini apa ya adik-adik ya? Bang Timbul apa firman Tuhan ini? Apolos Bang, Tentang Apolos ya Bang ya. Apolos kenapa Bang? selalu rajin dan rendah hati Bang. Ya, terutama kita kalau sudah merasa kita, Apolos ini terpelajar adik-adik. Jadi misalnya kita sudah merasa pintar, kita tidak boleh sombong, harus tetap rendah hati. Jadi adik-adik ya yang di rumah, sebelum kita meresponi firman Tuhan, kita menyanyikan lagu dan mengumpulkan persembahan melalui barcode
QR ya, yang ada di slide adik-adik di rumah. Ya Bang? Kita nyanyi dari Hidup Jemaat 425 26 ayat 422 ayat 1 sampai 2. Yesus berpesan. Kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Ayat 2 kita bangkit berdiri adik-adik. Yesus berpesan bersinar terang, lilin lihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kita sama-sama berdoa, mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu. Jadilah kehendak-mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan live dulu dari Zoom-nya. Kita mau sesi foto-foto. Rapikan bajunya, pakai gaya yang paling keren. Slide pertama, gaya. Slide kedua, gaya lagi. Slide ketiga. Slide keempat lagi, masih banyak. Slide kelima lagi, masih ada. Slide keenam. Nah, oke adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Selamat hari Minggu. Dadah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu lagi.